Misalnya ini share screen-nya masih belum di allow. Bangsaku rayaku
Silakan dimulai, Pak, kuliahnya. Terima kasih sudah berjalan lancar. Tapi kelas yang satu tadi kalau waktu doa sama lagu kebangsaan, kameranya semua dinyala. Nah, nanti kalau penutupan dinyala semua ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Jangan tunggu diberitahu kalau admin BAK sudah bilang minta tolong kameranya on. Jadi tolong karena itu untuk dokumen dokumen lembaga. Lembaga ini kan punya tanggung jawab moral juga terhadap pemerintah. Kadang-kadang pemerintah itu mencurigakan apakah kampus-kampus ini tetap menyelenggarakan kuliah online atau tidak. Jadi, kadang-kadang dokumen screenshot itu kadang-kadang butuh untuk untuk laporan. Itu sebagai gambaran seluruhnya. Oke teman-teman, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kajian Pancasila secara historis dari kausa materialis, asal mula bahan. Jadi sebelum Pancasila dirumuskan sebagai asas kehidupan kenegaraan, unsur-unsurnya terdapat pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, terdapat dalam adat istiadat, kebudayaan, dan dalam agama-agama. Kausa formalis, asal mula bentuk, bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan, hal-hal yang dimasukkan dengan pembentukan negara, dan hal ini Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai anggota BPUPKI dan bersama anggota BPUPKI pertama merumuskan dan membahas Pancasila. Di samping itu sekaligus juga merupakan asal mula tujuan negara. Kausa efisien sejak mulai dirumuskannya dibahas dalam sidang BPUPKI pertama dan kedua, juga proses pengesahan Pancasila dasar filsafat negara oleh PPKI tanggal 18 Agustus tahun 45 dipimpin Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sebagai asal mula karya juga dalam Panitia 9 22 Juni tahun 45 yang merumuskan PR Jakarta yang memuat calon rumusan dasar negara Pancasila. Kausa finalis, BPUPKI menerima rancangan dengan segala perubahannya. Hal ini dimasukkan Pancasila dengan tujuan untuk dijadikan dasar filsafat negara Republik Indonesia. Yang dibahas dalam pertemuan ini adalah filosofi Soekarno tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh tahun. Soekarno menyampaikan hal ini pada rapat BPUPKI tanggal 1 Juli tahun 45. Bisa disampaikan, bisa dipahami kenapa Bung Karno mengatakan ini, karena sebelum Indonesia merdeka sejak tahun 1908 dia sudah melakukan gerakan perubahan, mengumpulkan kaum muda untuk melakukan perubahan dari penjajahan negara yang dijajah oleh para penjajah menjadi negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Jadi perjuangannya puluhan tahun. Nah, inilah Bung Karno, presiden kita yang pertama. Kita sudah tahu. Orang yang ganteng jadi humanis. Latar belakang Bung Karno, Ketua Lawrence bisa bacain. Latar belakang kehidupan Bung Karno. Soekarno lahir pada hari Kamis PON tanggal 18 Sapar 1813 tahun Saka, bertepatan dengan tanggal 6 Juni 1901 di Lawang Seketeng, Surabaya, dari pasangan Raden Sugemi Sosrotiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai, yang lebih dikenal sebagai Idayu. Idayu adalah kelahiran Bali dari kasta Brahmana, keturunan bangsawan.
Raja Singaraja yang terakhir adalah paman dari Dayu Nyamalarai. Ayah Soekarno, Raden Sukemi, Sosroediharjo, berasal dari Jawa, berasal dari keturunan Sultan Kediri. Bagaimana Raden Sukemi menaklukkan hati Dayu, diceritakanlah kepada Soekarno oleh ibunya. Soekarno lahir dengan nama Kusno dan mulai hidup ini sebagai anak yang sakit-sakitan. Oleh karena itu, sang bapak berpikir bahwa nama Kusno tidak cocok dan harus diberi nama lain supaya tidak sakitan lagi. Sang bapak berkata kepadanya, Kus, engkau akan kami beri nama Karna. Karna adalah salah seorang pahlawan terbesar dalam cerita Mahabharata. Sambil memegang bahu Kusno dengan kuat, sang bapak memandang jauh ke dalam mata putranya itu. Aku selalu berdoa, sang bapak menyatakan, agar engkau pun menjadi seorang patriot dan pahlawan besar dari rakyat. Semoga engkau menjadi karma yang kedua. Karena yang kedua. Karena dan karno sama saja. Dalam bahasa Jawa huruf A menjadi O, awalan su dapat pada kebanyakan nama berarti baik, paling banyak. Jadi Soekarno berarti pahlawan yang paling baik. Oleh karena itulah, menurut Soekarno, nama Soekarno menjadi namanya yang sebenarnya dan selanjutnya. Waktu di sekolah, tanda tanganku dieja Soekarno, mengikuti cara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Soekarno memerintahkan semua OE ditulis kembali menjadi U. Nama Soekarno dikarang ditulis menjadi Soekarno. Akan tetapi, tidak mudah bagi seseorang untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Maka dalam hal tanda tangan, Soekarno masih menulis SOE. Bung Karno meninggal pada 21 Juni 1970. Oleh karena itu, tulisan-tulisan yang nama Bung Karno yang masih menggunakan OE perlu diganti dengan U, Soekarno. Ini sudah dilakukan dalam karya-karya Bung Karno dengan nama Soekarno dalam bukunya yang berjudul antara lain Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid 1, 1963, dan Jilid 2, 1963, Sarinah, 1963, Camkan Perubahan Kata Bahasa dalam penulisan nama. Namun hal ini mempunyai kandungan makna yang sangat penting sekali dalam konteks nasionalisme. Lanjut. Ini belum ganti, Pak. Ini masih di PPT yang sebelumnya, Pak. Ini masih sebelumnya. Ini sudah, Pak. Putra Sang Fajar, Ibu telah memberikan pangestu kepadaku ketika aku baru berumur beberapa tahun. Di pagi itu, ia sudah bangun sebelum matahari terbit dan duduk di dalam gelap di beranda rumah kami yang kecil. Tidak bergerak. Ia tidak berbuat apa-apa. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memandang ke arah timur dan dengan sabar menantikan hari akan siang. Aku pun bangun dan mendekatinya. Diulurkannya kedua belah tangannya dan meraih badanku yang kecil di dalam pelukannya. Sambil menegapkan tubuhku ke dadanya, ia memelukku dengan tenang. Kemudian ia berbicara dengan suara lunak. Engkau sedang memandangi Fajar, nak. Ibu katakan kepadamu, kalau engkau akan menjadi seorang yang mulia, engkau akan menjadi pemimpinnya dari rakyat kita. Karena ibu melahirkanmu jam 5:30 pagi saat Fajar mulai menyingsing. Kita orang Jawa mempunyai suatu kepercayaan bahwa orang yang dilahirkan di saat matahari terbit nasibnya telah diberikan terlebih dahulu. Jangan lupakan itu. Jangan sekali-sekali kau lupakan, nak, bahwa engkau ini putra dari Sang Fajar. Bersamaan dengan kelahiranku, menyingsinglah Fajar dari satu hari yang baru dan menyingsing pula lah Fajar dari satu abad yang baru. Karena aku dilahirkan di tahun 1901, bagi bangsa Indonesia abad ke-19 merupakan zaman yang gelap.
Sedangkan zaman sekarang baginya adalah zaman yang terang benderang dalam menaikinya pasang revolusi kemanusiaan. Abad ini adalah suatu zaman di mana bangsa-bangsa baru dan merdeka di benua Asia dan Afrika mulai berkembang, dan berkembangnya negara-negara sosialis yang meliputi 1.000 juta umat. Abad ini pun dinamakan abad atom dan abad ruang angkasa. Dan mereka yang dilahirkan di dalam abad revolusi kemanusiaan ini terikat oleh suatu kewajiban untuk menjalankan tugas-tugas kepahlawanan. Mojokerto, kesetia di masa muda. Masa kanak-kanakku tidak berbeda dengan David Copperfield. Aku dilahirkan di tengah-tengah kemiskinan dan dibesarkan dalam kemiskinan. Aku tidak mempunyai sepatu. Aku mandi tidak di dalam air yang keluar dari keran. Aku tidak mengenal sendok dan garpu. Ketiadaan yang keterlaluan demikian ini dapat menyebabkan hati kecil di dalam jadi sedih. Dengan kakakku yang keterlaluan demikian ini dapat menyebabkan hati kecil di dalam jadi sedih. Dengan kakakku perempuan Sukarmini yang 2 tahun lebih tua daripadaku, kami merupakan satu keluarga yang terdiri dari 4 orang. Gaji bapak $25 sebulan, dikurangi sewa rumah kami di Jalan Pahlawan 88. Neraca menjadi $15 dengan perbandingan kurs pemerintah $3,6. Untuk suatu dolar dapatlah kira-kira betapa rendahnya tingkat penghidupan keluarga kami. Ketika aku berumur 6 tahun, kami pindah ke Mojokerto. Kami tinggal di daerah yang melarat dan keadaan tetangga-tetangga kami tidak berbeda dengan keadaan sekitar itu sendiri. Akan tetapi mereka selalu mempunyai sisa uang sedikit untuk membeli pepaya atau jajan lainnya. Tapi aku tidak pernah. Lebaran adalah hari besar bagi kami umat Islam. Hari penutup dari bulan puasa. Pada bulan mana para penganutnya menahan diri dari makan dan minum, walaupun tidak melewatkan sesuatu melalui mulut, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenam lagi. Kegembiraan di hari Lebaran sama dengan hari Natal. Hari untuk berpesta adalah berfitrah. Akan tetapi kami tak pernah berpesta maupun mengeluarkan fitrah, karena kami tidak punya uang untuk itu. Di malam sebelum Lebaran sudah menjadi kebiasaan bagi anak-anak untuk main petasan. Semua anak-anak melakukannya, dan di waktu itu pun mereka melakukannya. Semua. Oke. Angelita, Yeselin. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Lawrence. Tolong dibaca dulu ulang. Angelin. Yang mana, Pak? Next slide, Pak. Ini kan sudah tadi. Iya, dibaca ulang aja. Tadi kurang jelas. Oh, oke, Pak. Suaranya lebih keras. Mojokerto, kesedihan di masa muda. Masa kanak-kanakku tidak berbeda dengan David Copperfield. Aku dilahirkan di tengah-tengah kemiskinan dan dibesarkan dalam kemiskinan. Aku tidak mempunyai sepatu. Aku mandi tidak dalam air yang keluar dari keran. Aku tidak mengenal sendok dan garpu. Ketiadaan yang keterlaluan demikian ini dapat menyebabkan hati kecil di dalam menjadi sedih. Dengan kakakku, perempuan Sukarmini yang 2 tahun lebih tua daripadaku, kami merupakan suatu keluarga yang terdiri dari 4 orang. Gaji bapak $25 sebulan, dikurangi sewa rumah kami di Jalan Pahlawan 88, neraca menjadi $15, dan dengan perbandingan kurs pemerintah $3,60, untuk $1 dapatlah dikira-kira betapa rendahnya tingkat penghidupan keluarga kami. Ketika aku berumur 6 tahun, kami pindah ke Mojokerto. Kami tinggal di daerah yang melarat dan keadaan tetangga-tetangga kami tidak berbeda dengan keadaan sekitar itu sendiri. Akan tetapi mereka selalu mempunyai sisa uang sedikit untuk membeli pepaya atau jajan lainnya. Tapi aku tidak pernah. Lebaran adalah hari besar bagi umat Islam, hari penutup dari bulan puasa pada bulan mana para penganutnya menahan diri dari makan dan minum ataupun tidak melewatkan sesuatu melalui mulut, mulai dari terbitnya matahari sampai ia terbenam lagi. Kegembiraan di hari Lebaran sama dengan hari Natal, hari untuk berpesta dan berfitrah. Akan tetapi kami tak pernah berpesta maupun mengeluarkan fitrah, karena kami tidak punya uang untuk itu. Di malam sebelum Lebaran sudah menjadi kebiasaan bagi anak-anak untuk main petasan. Semua anak-anak melakukannya dan di waktu itu pun mereka melakukannya semua kecuali aku.
Cara yang paling mudah untuk melukiskan tentang diri Soekarno ialah dengan menanamkannya seorang yang maha pencinta. Ia mencintai negerinya, ia mencintai rakyatnya, ia mencintai wanita, ia mencintai seni, dan melebihi daripada segalanya ia cinta kepada dirinya sendiri. Soekarno adalah seorang manusia perasaan, seorang pengagum. Ia menarik napas panjang apabila menyaksikan pemandangan yang indah. Jiwanya bergetar memandangi matahari terbenam di Indonesia. Ia menangis dikala menyanyikan lagu spiritual orang negro. Orang mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia terlalu banyak memiliki darah seorang seniman. Akan tetapi aku bersyukur kepada Yang Maha Pencipta karena aku dilahirkan dengan perasaan halus dan darah seni. Kalau tidak demikian, bagaimana aku bisa menjadi pemimpin besar revolusi sebagaimana 105 juta rakyat menyebutku? Kalau tidak demikian, bagaimana aku bisa memimpin bangsaku untuk merebut kembali kemerdekaan dan hak asasinya setelah 3,5 abad di bawah penjajahan Belanda? Kalau tidak demikian, bagaimana aku bisa mengobarkan suatu revolusi di tahun 1945 dan menciptakan suatu negara Indonesia yang bersatu, yang terdiri dari Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan bagian lain dari Hindia Belanda. Irama suatu revolusi adalah menjebol dan membangun. Pembangunan menghendaki jiwa seorang arsitek. Dan di dalam jiwa arsitek terdapatlah unsur-unsur perasaan dan jiwa seni. Kepandaian memimpin suatu revolusi hanya dapat dicapai dengan mencari ilham dalam segala sesuatu yang dilihat. Dapatkah orang memperoleh ilham dalam sesuatu bila mana ia bukan seorang manusia perasaan dan bukan manusia seni barang sedikit? Namun tidak setiap orang setuju dengan gambaran Soekarno tentang diri Soekarno. Tidak semua orang menyadari bahwa jalan untuk mendekatiku adalah semata-mata melalui hati yang ikhlas. Tidak semua orang menyadari bahwa aku ini tak ubahnya seperti anak kecil. Berilah aku sebuah pisang dengan sedikit simpati yang keluar dari lubuk hatimu. Tentu aku akan mencintaimu untuk selama-lamanya. Akan tapi berilah aku 1.000 juta dolar dan di saat itu pula engkau tampar mukaku di hadapan umum. Maka sekalipun ini nyawa tentangannya, aku akan berkata kepadamu persetan. Seorang diplomat tinggi Inggris masih belum menyadari bahwa kunci menuju Soekarno akan berputar dengan mudah. Kalau ia diminyaki dengan perasaan kasih sayang. Dalam sebuah suratnya belum lama berselang yang ditujukan kepada Downing Street 10, ia menulis, Presiden Soekarno tidak dapat dikendalikan, tidak dapat diramalkan, dan tidak dapat dikuasai. Dia seperti tikus yang terdesak. Suatu ucapan yang sangat bagus bagi seorang yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya ke pangkuan tanah airnya. Orang yang 13 tahun lamanya meringkuk dalam penjara dan pembuangan, karena ia mengabdi kepada suatu cita-cita. Mungkin aku tidak sependapat dan sependirian dengan dia, tetapi seperti seekor tikus. Jantungku berhenti mendenyut ketika surat itu sampai di tanganku. Ia mengakhiri suratnya dengan mengatakan bahwa ia telah mengusahakan agar Soekarno mendapat perlakuan yang paling buruk dalam surat-surat kabar. Aku tidak tidur selama 6 tahun, aku tak dapat lagi tidur barang sekejap. Kadang-kadang di larut tengah malam aku menelpon seorang yang dekat denganku seperti misalnya Subandrio, Wakil Perdana Menteri 1, dan kataku, Bandrio datanglah ke tempat saya, temani saya, ceritakan padaku sesuatu yang ganjil, ceritakanlah suatu lelucon, berceritalah tentang apa saja, asal jangan mengenai politik. Dan kalau saya tertidur, maafkanlah. Aku membaca setiap malam, berpikir setiap malam, dan aku sudah bangun lagi jam 5 pagi. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku mulai makan obat tidur. Aku lelah, terlalu lelah. Mingguan Newsweek, 29 Juni 1970, menulis antara lain telah hilang salah seorang tokoh raksasa dunia masa sesudah penjajahan. Tajuk rencana harian South China Morning Post dari Hong Kong yang berjudul Bung Karno memberi komentar antara lain bahwa orang yang memimpin Indonesia dari penjajahan ke kemerdekaan tidak ada lagi. Tidak disangsikan bahwa wafatnya akan disesalkan apapun kesalahannya. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau dengan penduduk yang mempunyai bahasa yang berbeda-beda adalah jasanya. Bahwa dia mempersatukan mereka dan merintis jalan untuk satu bangsa, bahasa, dan kesetiaan. Harian Hong Kong Standard yang terbit di Hong Kong menulis bahwa Bung Karno adalah perintis kebangsaan Indonesia. Apa yang dia perbuat untuk negerinya tidak ada orang lain dapat berbuat pada waktu negeri itu memerlukan seorang pemimpin. Dia mengisi lowongan itu dengan terpuji. Dia menjadi lambang kebangsaan Indonesia. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Tun Dr. Ismail berkata, kami semua menyesal wafatnya seorang pemimpin besar apapun kesalahannya.
Presiden Vietnam Utara, Ton Duy Tang, menyatakan bahwa rakyat Asia, Afrika, dan umat dunia selamanya akan mengenang Bung Karno, pejuang patriotik Indonesia yang telah menjunjung tinggi solidaritas Asia Afrika melawan imperialisme dan kolonialisme. Perdana Menteri India, Indira Gandhi, dalam pernyataan duka citanya menyatakan kehilangannya dunia Afro-Asia dari seorang pemimpin yang paling senior dan terkenal. Perjuangannya melawan kolonialisme dan imperialisme dan untuk kemerdekaan adalah bagian dari sejarah. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Oke. Dari pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan betapa terkenalnya Bung Karno di mata dunia, baik di kalangan para tokoh dunia, tetapi juga di kalangan masyarakat dunia. Bung Karno adalah pemimpin yang karismatik. Kepopuleran Bung Karno di tingkat nasional maupun internasional bukan saja dipandang dari kacamata perjuangannya dalam menentang kolonialisme dan imperialisme dengan penuh patriotik, melainkan juga pandangan-pandangan yang futuristik tentang nasionalisme dunia yang aman, adil, tertib, dan damai. Bung Karno dipandang sebagai mana tokoh dunia yang berani dan tegas, yang berwawasan nasionalisme, berkemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa Bung Karno selain berjuang untuk kepentingan nasional, juga senantiasa berpikir dan berjuang dalam konteks global, dan sikap nasionalisme melampaui batas negara bangsanya. Aku bukan manusia yang tidak mempunyai kesalahan. Setiap makhluk membuat kesalahan. Di hari-hari keramat, aku minta maaf kepada rakyatku di muka umum atas kesalahan yang kutahu telah kuperbuat, dan atas kekeliruan yang tidak kusadari. Barangkali suatu kesalahanku ialah bahwa aku selalu mengejar suatu cita-cita dan bukan persoalan yang dingin. Aku tetap mencoba untuk menentukan keadaan atau menciptakan lagi keadaan-keadaan sehingga ia dapat dipakai sebagai jalan untuk mencapai apa yang sedang dikejar. Hasilnya, sekalipun aku berusaha begitu keras bagi rakyatku, aku menjadi korban dari serangan-serangan yang jahat. Orang bertanya, Soekarno, apakah engkau tidak merasa tersinggung bila orang mengkritikmu? Sudah tentu aku merasa tersinggung. Aku benci dimaki orang. Bukankah aku bersifat manusia seperti juga setiap manusia lainnya? Bahkan kalau engkau melukai seorang kepala negara, ia akan lemah. Tentu aku ingin disenangi orang. Aku mempunyai ego, itu kuakui. Tapi tak seorang pun tanpa ego dapat menyatukan 10.000 pulau-pulau menjadi satu kebangsaan. Dan aku angkuh. Siapa pula yang tidak angkuh? Bukankah setiap orang yang membaca buku ini ingin mendapat pujian? Surabaya, dapur nasionalisme. Dari jenis binatang prasejarah yang digali di kepulauan kami, ahli Ari Purbakala membuktikan bahwa setengah juta tahun yang lalu Pulau Jawa sudah didiami orang. Kebudayaan kami adalah kebudayaan purba. Bukalah buku Ramayana. Di dalamnya orang akan membaca keterangan mengenai negeri Suwarna Dwipa yang mempunyai 7 buah kerajaan besar. Suwarna Dwipa, yang berarti pulau-pulau emas, adalah nama negeri kami pada waktu ia diabadikan dalam cerita-cerita klasik Hindu 2.500 tahun yang lalu. Dari abad ke-9 ketika negara kami bernama Kerajaan Sriwijaya sampai abad ke-14, waktu negeri kami bernama Majapahit. Kami punya negeri yang terkenal makmur, telah mencapai ketingkatan ilmu yang demikian tinggi sehingga menjadi pusat ilmu pengetahuan bagi seluruh dunia beradab. Demikianlah keterangan yang terdapat dalam surat-surat Gulung Perkamen yang berharga dari negeri Tiongkok dan menurut dugaan adalah bibit dari kebudayaan seluruh Asia. Negeri kami masih tersohor dalam lingkungan internasional ketika Christopher Columbus mencari kepulauan, rempah-rempah gugusan pulau-pulau yang sekarang kita namakan Kepulauan Maluku. Seumpama Columbus tidak berlayar mencari jahe, buah pala, lada, dan cengkeh, kami dan tidak sesat pula di jalan. Tentu dia tidak akan menemukan benua Amerika. Ketika jalan laut menuju Hindia, akhirnya ditemukan orang modal asing mengerumuni pantai kami. Seperti semua mengerumuni tempat gula, dari Lisboa datanglah Vasco da Gama, dari negeri Belanda Cornelis de Houtman. Ini merupakan titik tanda dimulainya
revolusi perdagangan di Eropa. Bandung, gerbang ke dunia putih. Minggu terakhir bulan Juni tahun 1921, aku memasuki kota Bandung, kota seperti Princeton atau kota pelajar lainnya, dan kuakui bahwa aku senang juga dengan diriku sendiri. Kesenangan itu sampai sedemikian sehingga aku sudah memiliki sebuah pipa rokok. Jadi dapat dibayangkan betapa menyenangkan masa yang kulalui untuk beberapa waktu. Salah satu bagian daripada egoisme ini adalah berkat suksesku dalam pemakaian peci, kopi bludru hitam yang menjadi tanda pengenalku, dan menjadikannya sebagai lambang kebangsaan kami. Pengungkapan tabir ini terjadi dalam pertemuan Jong Java sesaat sebelum aku meninggalkan Surabaya. Sebelumnya telah terjadi pembicaraan yang hangat karena apa yang menamakan dirinya kaum intelijensia yang menjauhkan diri dari saudara-saudarinya, rakyat biasa, merasa terhina jika memakai belangkon. Tutup kepala yang biasa dipakai orang Jawa dengan sarung atau peci yang biasa dipakai oleh tukang becak dan rakyat jelata lainnya. Mereka lebih menyukai buka tenda daripada memakai tutup kepala yang merupakan pakaian sesungguhnya dari orang Indonesia. Ini adalah cara dari kaum terpelajar ini mengejek dengan halus terhadap kelas-kelas yang lebih rendah. Pancasila sebagai dasar negara menurut Bung Karno. 1. Kebangsaan Indonesia. Belum di-unmute, Pak. Terima kasih, Angelin. Terima kasih. Sudah membacakan. Suaranya belum keluar, Pak. Yang menarik dari apa? Suara saya bisa dengar? Angelin, suara saya bisa dengar? Kecil, Pak, suaranya. Kecil. Suara saya bisa dengar? Masih belum, Pak. Masih kecil, Pak. Kecil, Pak. Tes. Halo? Suaranya masih kecil, Pak. Gak kedengaran apa-apa, Pak. Tes speaker sudah. List komputer audio. Dengan mikrofon audio. Halo? Ada suara masuk, tapi kecil sekali, Pak. Halonya kedengaran, Pak. Tes suaranya di mana ini? Coba lepas terus sambungin lagi, Pak. Kabelnya. Kabel headset. Halo? Iya, sudah, Pak. Walah, kalau gitu nggak usah pakai. Sorry ya. Jadi yang menarik dari kehidupan Bung Karno ini adalah ketika masih dalam bayi dalam kandungan, orang tua sudah mendoakan supaya Bung Karno akan menjadi akan menjadi seorang pemimpin bangsa dan negara. Yang menjadi pertanyaan kita adalah untuk kita refleksikan, kenapa ketika masih dalam bayi, dalam kandungan, kenapa orang tua mendoakan supaya Bung Karno menjadi seorang pejuang dan seorang pahlawan. Ya, karena pada saat itu rakyat sudah terlalu menderita ketika dijajah oleh para penjajah. Penderitaan apa yang dilakukan oleh para penjajah zaman itu? Antara lain tidak diberi kesempatan kepada petani untuk bekerja semaksimal mungkin, dalam arti dari kerja kerasnya para petani ini dapat dinikmati. Karena ketika masih dijajah oleh para penjajah, petani-petani kita itu hanya bekerja, lalu panenannya hasilnya dinikmati oleh penguasa di zaman itu. Jadi petani hanya bekerja saja. Lalu kondisi ekonomi juga tidak membawa kemajuan, semua dalam tekanan. Jadi Nah, karena itu
ayahnya Bung Karno dan ibunya mendoakan supaya Bung Karno akan menjadi seorang pemimpin bangsa dan negara. Dan bukti ya doanya diterima oleh oleh Tuhan, antara lain dengan suatu tanda Bung Karno lahir ketika matahari terbit. Jadi menurut kepercayaan Jawa, kalau lahir pada matahari terbit sang wajar, bahwa di kemudian hari anaknya akan menjadi seorang tokoh, seorang pahlawan. Dan ini terbukti. Dan ketika Bung Karno masih kecil, selalu dielus-elus dan selalu mendoakan. Bahkan ayahnya Bung Karno juga mengatakan, ya anak, kami mendoakan supaya kamu akan menjadi pemimpin bangsa dan negara, karena kamu dilahirkan ketika matahari terbit, ya, sang fajar. Nah, itu keyakinan orang Jawa, kalau lahir pada suasana seperti itu, pasti orangnya akan menjadi seorang tokoh atau seorang pejuang dan orang yang sukses kalau istilah zaman sekarang. Tidak berhenti sampai di situ, ya. Dalam perjalanan, setelah Bung Karno jadi besar, jadi orang dewasa, terbukti dua orang tua ini terbukti Bung Karno sudah mulai terlibat ya dalam pergerakan politik, mulai berhasil mengumpulkan kelompok-kelompok muda. Istilah zaman itu Yong Jawa, Yong Sumatera, Yong Sulawesi, berkumpul bersama untuk melawan para penjajah dan melakukan revolusioner. Ya. Bahkan ketika tahun 1908, mereka sudah melakukan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan bangsa Indonesia, meskipun gerakan di bawah tanah belum ada kemerdekaan, tapi mereka sudah berjuang. Ya. Gerakan Budi Tomo, kemudian tadi disampaikan juga gerakan Sumpah Pemuda tahun 1928 ya. Perhimpunan para pemuda mengakui bahwa mereka bertanah air satu, tanah tumpah darah. Artinya ini sebagai suatu sumpah bahwa tidak boleh orang luar Indonesia yang hidup di bumi ini di zaman itu ya. Tapi betul-betul orang Indonesia yang memang dilahirkan di Indonesia dan harus merdeka gitu. Perjuangan ini puluhan tahun ya dan berhasil. Tahun 45 Bung Karno memimpin revolusi dan menang. Kemudian belum selesai urusannya. Ketika ya Indonesia merdeka pun perjuangan belum selesai. Secara de facto sudah diakui, tetapi secara juridis, secara hukum, secara legal belum ada pengakuan dari negara lain. Karena itu Bung Karno ke Amerika untuk mendapatkan sertifikat pengakuan dari PBB setelah pernyataan Indonesia merdeka, untuk memperkuat. Karena persyaratan sebuah negara dinyatakan sebagai negara yang merdeka berdaulat kalau ada pengakuan dari negara-negara lain. Nilai yang kita tiru, barangkali yang kita teladani dari Bung Karno ini adalah semangat perjuangannya. Artinya dia tidak berpikir makan minum setiap hari. Ya, selalu dia pikirkan itu selalu berjuang bagaimana berbuat baik untuk orang lain, berbuat ke bangsa. Dengan filosofi seperti itu, dia bekerja untuk orang lain. Makanan tidak dia pikirkan besok makan apa, tidak. Besok saya harus melakukan apa, melakukan gerakan revolusioner atau melakukan pertemuan bagaimana sebaiknya supaya Indonesia merdeka. Jadi kerjanya itu aja. Ya, terbukti dalam perjalanannya berhasil. Jadi penderitaan yang dialami ketika masih kecil, ya
akhirnya bisa sukses. Ya, kuncinya adalah kesabaran. Ya. Yang kita lihat juga Bung Karno termasuk tipe orang yang sabar ya. Dia tidak pernah menuntut sesuatu yang ya harus sama dengan teman-temannya. Tidak memaksa orang tua ya. Lain kalau anak zaman sekarang kalau tidak mendapatkan sesuatu, orang lainnya ganti mobil mewah. Sekarang kita harus maksa juga orang tua supaya saya ganti mobil mewah. Itu kan tipe-tipe anak yang muda sekarang ya, anak zaman sekarang. Itu di luar nilai. Jadi nilai barisan nilai yang tidak bisa dilupakan oleh Bung Karno adalah semangat juangnya tanpa kenal lelah. Dalam arti meskipun ada kesulitan dalam keluarga dan segala macam, dia tetap punya semangat, spirit. Jadi mungkin karena berkat doa orang tua kepada Tuhan ini sehingga spiritnya, spiritualitasnya, semangatnya sangat tinggi. Spiritualitas itu maksudnya apa yang dia lakukan selalu mengait-ngaitkan dengan selalu dia integrasikan dengan Tuhan ya, dengan jalan Tuhan. Bahkan mungkin tadi sudah sampaikan, bahkan sebelum pidato pun kalau besok mau pidato malam ini dia berdoa, Tuhan sebaiknya saya menyampaikan materi apa besok. Saya bingung. Jadi dalam perjuangan Indonesia Merdeka itu tidak bisa merdeka dengan sendirinya tanpa ada perjuangan. Artinya secara fisik kesiapan manusia Indonesia untuk melawan penjajah betul ada, tetapi campur tangan Tuhan itu sangat tinggi. Ya terbukti dari riwayat hidupnya Bung Karno, selalu dia bergumul dengan dengan Tuhan, dia berbuat apa. Ini nilai yang barangkali yang harus kita tiru teladan. Kalau kita mau buat suatu, kalau kita mau menjalankan kegiatan suatu, memang sebaiknya kita harus bergumul dan bertanya terhadap Tuhan. Jangan tidak harus jangan tunggu mau usaha bisnis besar, mau buka pabrik besar baru bergumul dengan Tuhan. Tidak, kecil besar ya tetap kita jalankan. Ya seperti itu. Jadi itu nilai yang diwariskan oleh Bung Karno dari sisi dari sisi kepribadiannya. Nah, sekarang dari sisi nilai yang dia ajarkan kepada kita berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, antara lain ini. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara menurut Bung Karno, yang pertama itu kebangsaan Indonesia. Dasar filosofi yang pertama, kebangsaan Indonesia, diingatkan Bung Karno bukan suatu kebangsaan dalam arti sempit, melainkan yang dia kehendaki satu national state. Bangsa Indonesia, nasi Indonesia, nasionalis Indonesia bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan kehendak akan bersatu di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, Madura, Jogja, Bugis, tapi bangsa Indonesia ini seluruh manusia Indonesia yang menurut politik telah ditentukan oleh Allah. Tinggal di kesatuannya semua pulau Indonesia yang ujung Sumatera sampai ke Irian. National State hanya Indonesia seluruhnya yang berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Itu maksudnya bahwa Indonesia itu bukan sekedar kumpulan Kepulauan Sumatera, Kepulauan Jawa, Kepulauan Sulawesi, tetapi ada suatu nilai ya, ada suatu warisan nilai, ada suatu ajaran, ada suatu ideologi yang membuat kita yang menjadi motor penggerak untuk kita. Yang menjadi motor penggerak untuk kita itu masuk yang memberi semangat untuk kita hidup bersatu. Meyakini bahwa kalau kita bergaul dengan satu golongan satu dengan golongan lain tanpa ada
perasaan curiga, semua merasa aman dan damai. Apalagi zaman pemerintah sekarang, tidak lagi perbedaan warna kulit, ya semua sama, semua dilayani yang sama oleh pemerintah. Kalau kamu menemukan ada diskriminasi pelayanan yang tidak menyeluruh, ya tinggal laporkan aja, pasti segera di atas. Jadi itu nilai kebangsaan yang sebenarnya. Oke, Angelin bisa tolong lanjut bacain. Di malam sebelum Bung Karno akan berbicara di badan penyelidik, ia pergi keluar rumah, kemudian memandangi bintang-bintang di langit. Ia kagum pada ciptaan yang sempurna itu dan meratap pelan-pelan. Bung Karno menyampaikan kepada Tuhan, "Aku menangis karena besok aku akan menghadapi saat bersejarah dalam hidupku, dan aku memerlukan bantuanmu. Aku tahu pemikiran yang akan kusampaikan bukanlah milikku. Engkaulah yang membukakannya kepadaku. Hanya Engkaulah yang Maha Pencipta. Engkaulah yang selalu memberi petunjuk pada setiap nafas hidupku. Ya Allah, berikan kembali petunjuk serta ilhammu kepadaku." Pada tanggal 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI, Bung Karno mengupas kelima mutiara berharga: kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Bung Karno menjelaskan bahwa hari depan bangsa harus berdasar pada kebangsaan, karena orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Bung Karno menegaskan bahwa jangan mengira bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu nasionalis taat. Kita hanya 2 kali mengalami nasionalis taat, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama kebangsaan Indonesia. Oke, ini apa? Suara saya bisa dengar lagi? Bisa, Pak. Ini pidatonya Bung Karno ya, ketika dia bertanggungjawabkan di depan para pendiri bangsa dan negara. Ya, yang menarik itu ternyata Bung Karno juga orang yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan sangat tinggi ya. Kalau masyarakat menamakan orang yang spiritualnya sangat tinggi. Orang yang spiritualnya sangat tinggi, spiritualitas yang sangat tinggi itu jangan selalu dimitoskan dengan dukun ya. Ya. Orang yang melakukan pergumulan dengan Tuhan itu jangan disamakan dengan pergumulan dengan dukun ya. Ini betul-betul melakukan pergumulan dialog dengan Tuhan ya. Jadi sebelum dia berpidato, sebelum dia menyampaikan pikiran-pikirannya tentang dasar negara ini, dia berdoa dulu ya. Ya, ketika mendapat petunjuk dari Tuhan, dia baru mulai jalankan. Jadi kalau menurut keyakinan saya ini, ya Bung Karno mendapat gerakan dari Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus yang berkarya dalam dirinya sehingga karena dia sering-sering berdoa sehingga Roh Kudus menjiwai dirinya ya, sehingga dia sangat tepat menyampaikan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ya, dengan pikirannya zaman dia waktu itu adalah kebangsaan Indonesia. Ya. Dan dia juga ingatkan jangan sampai mulai kembali zaman Sriwijaya dan zaman Pahit yang isinya perang saja ya. Siapa yang paling sakti ya, bukan itu. Jadi kalau orang yang selalu bergumul dengan Tuhan itu tidak boleh menonjol-menonjolkan diri ya. Nah, tidak boleh mengagung-agungkan diri, dia tetap sopan dan rendah hati. Saya kira kalau kita berdoa juga pun demikian. Kalau doanya sukses ya kita berdiam saja dan mengucapkan puji syukur dengan Tuhan tanpa digembar-gemburkan ya. Tapi sebagai kesaksian bolehlah. Tapi bukan untuk ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Ya, lanjut Non.
Angela? Catatan tambahan soal nation state. A. Nation, bangsa. Bangsa dari bahasa Latin nasci yang berarti dilahirkan adalah fenomena kompleks yang dibentuk oleh kumpulan dari budaya, politik, dan faktor psikologi. Secara budaya, bangsa adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai bahasa umum, agama, sejarah, tradisi. Bagaimanapun tidak ada perencanaan objektif untuk bangsa karena semua bangsa menunjukkan derajat dari keragaman budaya yang ada. Secara politik, bangsa adalah kumpulan orang yang menganggap dirinya sebagai komunitas politik alami, walaupun secara klasik dijelaskan dalam bentuk keinginan untuk mendirikan atau menegakkan kenegaraan juga mengambil bentuk dari kesadaran warga negara. Secara psikologi, bangsa berarti kumpulan dari perbedaan orang melalui sebuah bagian kesetiaan atau cinta dalam bentuk patriotisme. Meskipun begitu, sebagai sebuah alat pelengkap, bukan sebuah kondisi yang dibutuhkan pada keanggotaan dari bangsa, walaupun mereka yang mengurangi harga diri mungkin masih diakui bahwa mereka kepunyaan bangsa. State, negara. Negara secara sempit diartikan sebagai sebuah asosiasi politik yang menetapkan yuridikasi yang berkuasa dalam menentukan batas teritorial dan mempraktekkan melalui otoritas sebuah kumpulan institusi permanen, di mana negara memungkinkan untuk mengidentifikasikan 5 kunci dari negara, yaitu kekuasaan yang absolut dan tidak terbatas, berdiri di atas semua asosiasi lainnya dalam kumpulan masyarakat. Thomas Hobbes memandang negara sebagai Leviathan, sebuah monster raksasa. Institusi negara merupakan kenyataan publik, bukan institusi pribadi dari masyarakat sipil. Tubuh negara adalah tanggung jawab untuk membuat keputusan bersama dalam masyarakat. Negara adalah sebuah praktik legitimasi yang tujuannya biasanya diterima sebagai pengikat pada masyarakat. Negara adalah alat dalam dominasi memproses kekuatan inti untuk menjamin hukum yang dipatuhi dan orang yang melanggar peraturan tersebut dihukum. Max Weber mengutip, negara mempunyai monopoli dari pengertian kekerasan legitimasi. Negara adalah asosiasi teritorial praktik yuridikasi dalam menentukan batas geografi dan dalam politik internasional dijalankan sebagai wujud mandiri. Nation state adalah terbentuknya sebuah negara yang didahului dengan adanya bangsa. Jadi dalam konsep nation state, bangsa telah terbentuk sebelum adanya pernyataan berdirinya sebuah negara. Salah satu contoh negara yang termasuk dalam nation state adalah Indonesia. Masyarakat Indonesia mengakui sebagai satu kesatuan sebuah bangsa sebelum Indonesia meraih kemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 dengan adanya peristiwa Budi Utomo yang mengacu terhadap pendirian dan persatuan bangsa Indonesia. Setelah itu pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 yang lebih memfokuskan akan persatuan bangsa Indonesia. Barulah setelah adanya pengakuan mengenai kesatuan bangsa, seluruh lapisan rakyat Indonesia mengupayakan bebas dari penjajah dan akhirnya dapat meraih kemerdekaan pada tahun 1945 sehingga dapat dikatakan sebagai negara seutuhnya. State nation merupakan terbentuknya satu kesatuan bangsa setelah adanya pengakuan kedaulatan suatu wilayah sebagai negara merdeka, berdaulat, dan merupakan negara yang bisa digabung atau dipecah. Ada 2 pandangan dari bangsa negara. Untuk liberal dan sosialis, bangsa negara adalah kebiasaan dari kesetiaan rakyat dan kesetiaan. Untuk konservatif dan nasionalis, bangsa negara menurut etnik dan kesatuan organik. Contoh dari negara yang berbentuk state nation adalah Amerika Serikat. Berbagai macam suku bangsa yang ada di wilayah Amerika Serikat akhirnya dapat mengakui sebagai satu kesatuan setelah adanya pernyataan terbentuknya negara Amerika Serikat. Dan contoh keduanya yaitu negara Cekoslovakia yang tadinya merupakan satu negara dan saat ini negara itu dipecah menjadi 2 yaitu negara Ceko dan negara Slovakia. Kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar atau nasionalistat. Memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme sehingga berpaham Indonesia uber alles. Inilah bahayanya kata Soekarno. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia. Kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Di Indonesia, inti sosial sebagai pendorong untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Bukankah itu tujuan baik yang dapat diterima semua orang? Saya bicara tentang seluruh dunia. Masyarakat yang adil dan makmur dapat merupakan cita-cita dan tujuan semua orang. Oke, yang menarik dari
pembicaraan Bung Karno ini adalah yang dia takut dan yang cemas ini bukan saja berhasil mendirikan bangsa dan negara ini, yang dia takut itu adalah kelangsungannya, ya. Apakah secara di zaman itu dia berpikir, apakah setelah saya mendirikan negara ini generasi penerusnya bisa mempertahankan ideologi yang saya tanamkan. Jadi sebagai manusia, Bung Karno punya pikiran bahwa tidak cukup saya mendirikan negara ini dengan dasar-dasar dengan ideologinya, tetapi harus ada semangat persaudaraan, kekeluargaan, familiar. Karena itu dia dalam sila yang kedua dia katakan harus ada internasionalisme, harus punya nilai kemanusiaan, ya. Jadi prinsip yang kedua ini bahwa semua orang Indonesia harus punya punya peri kemanusiaan, ya. Di sini dia istilahkan internalisme. Internalisme yang dimaksudkan Bung Karno bukan kosmopolitisme yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Burma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika dan lainnya. Bukan itu maksudnya. Jadi yang maksudnya kita punya Indonesia harus punya nilai kemanusiaan. Lanjut Angelin, internasionalisme sama sekali bukan, lanjut ini. Internasionalisme sama sekali bukan kosmopolitanisme yang merupakan penyangkalan terhadap nasionalisme. Internasionalisme yang sejati adalah penyataan dari nasionalisme yang sejati, yaitu setiap bangsa menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa, baik yang besar maupun yang kecil, yang lama maupun yang baru. Internasionalisme yang sejati adalah tanda bahwa suatu bangsa telah menjadi dewasa dan bertanggung jawab, telah meninggalkan sifat kekanak-kanakannya mengenai rasa keunggulan nasionalisme, nasional atau rasial. Internasionalisme yang sejati telah meninggalkan penyakit kekanak-kanakan tentang chauvinisme dan kosmopolitanisme. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi dua hal ini bergandengan erat satu sama lain. Kemudian apakah dasar yang ketiga? Dari singkatnya, kalau semua jiwa nasionalisme ini berkembang, harus ditunjang oleh jiwa peri kemanusiaan, penghormatan terhadap sesama. Ya, yang ketiga, Jalin. Dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar pemusyawaratan. Dasar atau prinsip filosofis ketiga ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar pemusyawaratan. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu saat yang hidup betul-betul hidup. Jikalau di dalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah cendera di muka. Kalau tidak ada perjuangan paham di dalamnya. Prinsip ketiga ini disebut oleh Bung Karno, demokrasi, dengan menyatakan demokrasi bukanlah monopoli atau penemuan dari aturan sosial barat, melainkan namun demokrasi tampaknya merupakan keadaan asli dari manusia, meskipun diubah untuk disesuaikan dengan kondisi-kondisi sosial yang khusus. Selama berabad-abad negeri Indonesia hidup dengan kebiasaan asli berupa musyawarah dan mufakat. Ini adalah perundingan demokratis model Asia. Sebagai seorang yang meyakini bahwa kekuatan terletak dalam pemerintahan atas perwakilan, Bung Karno berkata, kita tidak akan menjadi negara untuk satu golongan, tapi semua buat semua, satu buat semua, semua untuk satu. Yang mungkin belum tertulis ini, ada hal yang menarik dari ungkapan Bung Karno sebelum dia merumuskan Pancasila sebagai dasar negara ini. Dia mengundang Bung Hatta, Bung Pomo, ya, ajak diskusi, berkumpul. Dia panggil Bung Hatta dan Bung Pomo. Mereka duduk berhadapan-hadapan. Kemudian Bung Karno bilang begini, begini Bung Hatta, coba kalian ke pinggir pantai, ya, coba duduk-duduk di bawah pohon situ, ya, duduk merenung,
Kemudian setelah kamu duduk lama, kamu kembali kembali ketemu saya dan kita bisa diskusi. Oke. Nah, setelah Bung Hatta melakukan menjalankan pesan yang disampaikan Bung Karno, kemudian kembali melaporkan dan menyampaikan temuan yang mereka temukan ketika mereka duduk itu. Bung Hatta bilang begini, Bung Karno, Bung Karno nggak perlu lagi mencari-cari konsep-konsep pendirian negara yang ideal, dasar-dasar negara yang ideal, tetapi kita membuat filosofis dasar negara itu harus dari dari kondisi atau dari keadaan yang ada di Indonesia, ya. Lalu Bung Hatta juga melanjutkan pembicaranya. Masyarakat kita kan sudah biasa melakukan gotong royong, ya. Kalau ada orang bangun rumah, semua tetangga-tangga pada ikut datang bantu, ya. Ada kesusahan, semua tetangga pada bantu. Jadi Jadi nilai sosialnya. Kemudian kalau ada perbedaan pendapat, ya masyarakat diajak kumpul-kumpul dan duduk bersama, lalu menyampaikan mufakat, ya, sehingga terjadilah demokrasi. Nah, dengan kata lain, kata Bung Hatta, demokrasi ini sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Buktinya kalau masyarakat kita mengadakan rapat, tidak berdasarkan voting jumlah suara yang terbanyak, tapi berdasarkan mufakat. Jadi patokannya pada mufakat, kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini tidak diukur dari jumlah suara yang banyak, tapi berdasarkan kesepakatan pendapat, ya, mufakat. Jika dengan demikian Bung Karno terinspirasi untuk merumuskan dasar negara yang 3 waktu itu adalah mufakatin, yaitu demokrasi. Karena masyarakat sudah terbiasa melakukan gotong royong, saling tolong menolong, terutama dalam menghargai pendapat orang lain. Jadi sudah ada. Jadi tinggal kita kasih nama saja, kata Bung Hatta. Oke, lanjut. Itu tambahnya. Yang keempat, kesejahteraan. Dasar atau prinsip filosofis keempat menurut Bung Karno yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Jangan saudara kita bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Negara-negara Eropa dan Amerika ada badan perwakilan, ada demokrasi parlementer. Tetapi di Eropa justru kaum kapitalis merajalela. Tidakkah di seluruh benua barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di barat itu hanyalah politike demokrasi saja. Semata-mata tidak ada sosiale Rechtsstaatlichkeit, bukan keadilan sosial. Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomisnya demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Oke. Jadi yang diinginkan oleh Bung Karno, politik kita itu politik yang membangun ekonomi kerakyatan. Jadi bukan politik demokrasi yang berpihak terhadap pengusaha saja. Jadi harus ada posisi saling menguntungkan. Bung Karno mengambil contoh di Barat, katanya pahamnya demokrasi juga, ya. Tapi yang merajalela, yang berkuasa adalah kaum kapital para pengusaha besar. Nah, di Indonesia jangan sampai terjadi seperti itu. Kaum pengusaha di Indonesia hendaklah punya nilai sosial juga, ya. Punya nilai sosial artinya
transparan dalam memberikan gaji-gaji yang tepat terhadap karyawan ya. Jadi perhitungan profit untung rugi untuk kemajuan perusahaan, untuk gaji karyawan, kemudian untuk pengembangan operasional perusahaan betul-betul dihitung secara transparan. Jadi saya kira ini yang dikembangkan oleh Jokowi ya, yang dikembangkan Jokowi dalam melanjutkan prinsip-prinsip kesejahteraan yang dicita-citakan oleh Bung Karno. Jadi diharapkan tidak ada kemiskinan lagi. Jadi memang ada protes-protes kenapa mendatangkan investor asing, ya karena yang punya modal besar untuk melakukan perusahaan besar kan perusahaan asing. Tapi Indonesia kan diuntungkan dengan mempekerjakan penduduknya ya, yang menambah penghasilan. Jadi sebetulnya kalau teman-teman membuka perusahaan, membuka bisnis, itu pemerintah sangat senang. Senangnya kenapa? Karena itu memberi kesejahteraan terhadap penduduk ya. Tidak usah jauh-jauh membuka bisnis pertokoan aja itu sudah senang karena itu pajaknya ada di situ. Ya karena itu kalau kamu buka usaha ya pajaknya juga jangan lupa itu ya. Jangan membuat bermacam-macam cara untuk bebas dari pajak ya. Ya itu semua dihitung ya, diatur caranya supaya semuanya menguntungkan ya. Pemerintah diuntungkan, masyarakat diuntungkan, pengusaha diuntungkan. Karena itu membuat harus memilih rumusan yang tepat ya. Oke, yang berikut. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dasar atau prinsip filosofis kelima menurut Bung Karno dikemukakan sebagai berikut. Saya telah mengemukakan 4 prinsip: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan tuannya sendiri. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan jalankan agama dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu dengan yang lain. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Bung Karno menegaskan mengingat bangsa Indonesia meliputi orang-orang berbagai macam agama, namun tetap bersatu. Kami menempat ketuhanan yang Maha Esa sebagai yang paling utama dalam falsafah hidup kita. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan karakteristik bangsa Indonesia. Prinsip. Ini masih di mute bawahnya. Oh ya, maaf ya. Saya ternyata unmute tadi ya.
Berarti tadi saya ngomong percuma saja ya. Saya beri penjelasan tadi percuma saja. Dianmat ya. Sorry ya. Wah ini sudah. Iya, Pak. Wah, ini mengulangi lagi ide-ide yang segar ini kan cukup ya. Cukup butuh waktu lagi. Oke. Tadi terlambat mengingatkan. Jadi saya ulangi lagi ya. Kelebihan Bung Karno ini, dia tidak pernah, meskipun dia orang Muslim, dia tidak mengatakan ketuhanan yang sesuai dengan ajaran Islam ya. Dia tidak mau itu ya. Justru dia mengenai ketuhanan yang sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing ya. Dia menyadari bahwa Indonesia ini sangat majemuk sekali karena kalau tidak menyatukan semua golongan agama di Indonesia, percuma dia mendirikan negara Indonesia sebagai negara mereka karena pasti terjadi bentrok perang terus. Dan alasan lain kenapa nilai ketuhanan ini menjadi poin utama kata Bung Karno, karena kalau kita menghayati nilai-nilai ketuhanan pasti nilai kesejahteraan, nilai penghormatan bersama otomatis berjalan dengan sendiri. Dan Bung Karno mengambil contoh sendiri, dia memberikan kesaksian sebelum dia menyampaikan pidato, dia bergumul dulu dengan Tuhannya. Dia bergumul dulu, melakukan dialog dengan Tuhan, bahkan secara terus terang dia mengatakan, Tuhan besok saya akan memberikan pidato tentang prinsip-prinsip bangsa dan negara, dan dia mohon tuntunan dari Tuhan supaya pikiran-pikirannya betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Pancasila kita itu ya dasar pertama itu adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa artinya ketuhanan yang menjiwai ya segala tindak tanduk dan perilaku yang kita lakukan setiap hari dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan. Karena itu kita sangat salut dan junjung kepada teman-teman yang teratur melakukan sholat 5 waktu, ya sembahyang pagi, siang dan malam. Jadi setiap agama itu punya namanya masing-masing. Kalau orang Kristen doa pagi, siang dan malam, tetapi teman-teman Muslim mengistilahkan sholat 5 waktu. Sebetulnya itu dalam semua agama pasti punya ya. Dalam Hindu pun demikian, Buddha pun demikian, dalam aliran kepercayaan pun demikian. Asumsinya Bung Karno kalau semua orang menyadarkan diri bersumber pada nilai-nilai ketuhanan, pasti negara ini akan aman dan damai. Ya memang ada rintangan di sana sini, ada masalah di sana sini, tetapi lebih karena faktor politik ya. Jadi ada kericuan, demo ya, ada demo di sana sini itu bukan karena perjuangan untuk menggantikan dasar negara, tapi lebih karena perjuangan karena perut, kepentingan politik. Ini menurut informasi kan hari ini mahasiswa demo di Jakarta, Indonesia. Katanya mahasiswa Indonesia akan demo. Demonya alasan apa? Ya, macam-macam alasannya. Jadi setelah ditelusuri ya oleh pihak keamanan, intel dan segala macam, ternyata bukan mahasiswa yang sebenarnya, tapi ini mahasiswa bayaran setiap hari ya. Setiap mahasiswa dibayar 100.000 kalau dapat videonya. Jadi bukan murni aspirasi mahasiswa. Ini kan hanya kepentingan politik orang-orang yang yang punya kepentingan pribadi ya, yang kepentingan politikus. Kalau demokrasinya berjalan sukses, koruptornya pasti akan dikejar terus. Jadi boleh dikatakan secara sederhana saya simpulkan bahwa yang membuat kita kacau ini lebih karena kepentingan politik para koruptor ya. Karena kalau orang menghayati betul sila-sila yang dalam Pancasila ini pasti orang yang koruptor pasti akan dapat. Jadi kalau kebenaran, keadilan sungguh-sungguh ditegakkan oleh pemerintahan Jokowi, maka koruptornya juga takut ya.
Oke, lanjut. Dan mengungkapkan lima sila dari Pancasila di atas, Bung Karno selanjutnya menyatakan bahwa saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak terdapat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 tangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangnya. Seseorang yang hadir, pendawa 5. Pendawa 5 pun 5. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan petunjuk seorang teman kita, ahli bahasa. Namanya adalah Pancasila. Memiliki fungsi yang melampaui batas dan berbeda nasional. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa Pancasila mengandung lebih banyak daripada arti saja. Pancasila mempunyai arti universal dan dapat digunakan secara internasional. Bangunlah dunia ini kembali. Bangunlah dunia ini kokoh dan kuat dan sehat. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Bangunlah dunia yang sesuai dengan impian dan cita-cita umat dalam satu keyakinan besar yang diharapkan oleh Bung Karno ini adalah dari ideologi Pancasila. Jadi yang menggerakkan, yang membuat kita menjadi satu karena apa? Semangat nasionalisme yang didasari oleh apa? Ideologi Pancasila. Ya, kalau gimana kita bayangkan kalau kita negara Indonesia yang sangat majemuk ini dari pulau, apalagi setiap pulau itu punya kekhasannya masing-masing. Kalau Irian penuh orang Kristen, di NTT penuh orang Katolik, di Sumatera campurannya. Jadi tidak bisa dibayangkan kalau tidak punya ideologi Pancasila ya, pasti apa terjadi apa pertempuran dan perpecahan. Karena itu kita berterima kasih kepada Bung Karno ya, karena Bung Karno telah melahirkan, telah mendirikan negara Indonesia ini, terutama punya ideologinya yang sangat yang sangat kuat ya, dan semua para pakar ya, itu kelebihan. Para pakar apapun punya keahliannya, sangat takut kalau menggantikan, ada isu-isu menggantikan ideologi Pancasila, dan itu tugasnya DPR itu menjaga supaya Pancasila tetap dilestarikan ya, dan negara kita Pancasila tetap dilestarikan dan diimplementasikan. Karena itu tidak ada pun satu kata yang hilang ya. Nambah boleh tapi jangan sampai menghilang. Prinsip. Dan ada kelebihan juga kalau anak-anak putra bangsa ini juga mampu menerjemahkan pikiran-pikiran orang tua seperti Puan Maharani, ya Megawati ya. Ya, Megawati juga hampir sama dengan Bung Karno ya. Pernah dihina juga. Megawati juga dalam sejarahnya juga pernah dihina oleh oleh rezim Orde Baru ya. Bahkan Partai Politik Demokrasi Indonesia zaman itu juga pernah dibongkar ya oleh oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dengan tujuan supaya turunan Bung Karno jangan sampai ada gitu ya. Tapi ya Tuhan masih melindungi putra-putrinya Bung Karno sehingga masih bisa meluruskan ideologi bangsa dan negara ini.
Oke, saya ingin dengar suara yang lain dulu. Jonathan Teja. Jonathan? Ya, Pak. Ya, coba kamu bacain. Pikiran Bung Karno tentang kepribadian atau karakter bangsa. Apa yang dinamakan Bung Karno tentang merdeka? Lebih keras Dijawab- dikit. Apa yang dinamakan Bung Karno tentang merdeka dijawab sendiri oleh Bung Karno dengan menyatakan bahwa kemerdekaan tak lain dan tak bukan ialah jembatan. Satu jembatan emas yang di seberangnya jembatan itulah disempurnakan masyarakat Indonesia. Disempurnakan dari kata sempurna yang berarti utuh dan lengkap segalanya, atau tidak bercatat dan bercela. Dan dalam konteks kehidupan di Indonesia, menyangkut segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam Indonesia merdeka itulah, kata Bung Karno, perlu disehatkan rakyat Indonesia. Kesehatan tentu saja meliputi kesehatan fisik, kesehatan jiwa, atau daya jiwa meliputi akal, rasa, dan kehendak, dan kesehatan moral spiritual. Di dalam Indonesia merdeka, kata Bung Karno, perlu dilatih pemuda Indonesia agar supaya menjadi kuat. Berlatih ialah belajar dan membiasakan diri agar mampu atau dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki dan dikembangkan. Di seberang jembatan, jembatan emas, inilah ada keleluasaan menyusun masyarakat Indonesia, merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Menyusun dalam arti luas mengatur secara baik kehidupan masyarakat Indonesia. Ini semua memerlukan pendidikan. Pendidikan dalam arti luas adalah transmisi dan transformasi pengetahuan atau knowledge, nilai-nilai atau values, dan keterampilan-keterampilan atau skills yang berlangsung di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Pernyataan Bung Karno itu secara implisit mengandung sifat Dwitunggal pendidikan nasional, meminjam istilah Noto Nagoro, yaitu pengembangan kemampuan atau keahlian dan kepribadian bangsa Indonesia dalam kesatuan organis, harmonis, dan dinamis. Oke, sehingga kenapa teman-teman saya wajibkan kalau lagu kebangsaan dan doa pembukaan, doa penutup, kameranya harus nyala. Jadi dalam rangka tujuannya supaya kita tidak transmisi dan transformasi pengetahuan saja, tetapi nilai-nilai kesetiaan terhadap tokoh-tokoh para pahlawan, nilai kedisiplinan, penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan terhadap sesama, itu juga perlu diperhatikan ya. Jadi jangan sampai berlaku cuek ya. Ya, kenapa materi ini saya jelaskan secara lebih luas dan lengkap supaya kita tahu betul siapa pendiri bangsa dan negara kita dan apa filosofisnya, filosofis kepribadiannya maupun filosofi bangsa. Jadi ternyata kesetiaan dalam keluarga Bung Karno ini juga berbuah terhadap kehidupan berbangsa dan negara. Jadi doanya orang tuanya Bung Karno supaya menjadi tokoh pahlawan dan pembawa perubahan terhadap kehidupan berbangsa dan negara sungguh-sungguh diterima oleh Tuhan. Ya, karena itu tugas kita untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai ini. Ya, values ini maksudnya ajaran-ajaran. Jadi karena itu tugas-tugas yang diberikan oleh dosen siapa saja yang memberikan tugas itu tolong dijalankan karena itu bagian daripada pengembangan skill ya. Jadi tugas-tugas itu tolong dikerjakan karena itu bagian daripada aspek pengembangan skill, keterampilan berpikir ya. Karena kalau kamu kerja di rumah tepat waktu itu sudah penuh dengan muatan nilai yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai nilai kejujuran ya, nilai ketekunan di situ ya. Karena itu tolong dikerjakan ya. Ya.
kumpul juga tepat waktu. Itu apa? Semua tugas-tugas itu semua ada mindsetnya ya. Bahkan kurikulum yang dibuat oleh STTS itu semua tujuan kurikulum yang membangun apa pengembangan keilmuan mahasiswa dan pengembangan diri mahasiswa. Karena itu ya wajiblah kita jalankan karena itu bagian daripada pengembangan diri kita, pengembangan kepribadian kita, pengembangan pola pikir kita, ya, pengembangan pengetahuan kita. Saya kira demikian perkuliahan saya pada sore ini. Mudah-mudahan warisan nilai yang ditanamkan Bung Karno terhadap bangsa dan negara ini menjadi apa? Menjadi bermakna bagi kita semua. Dan semoga, dan saya berharap riwayat hidupnya Bung Karno membawa implikasi terhadap apa kehidupan kita setiap hari. Artinya kalau ada kesulitan kecil jangan menjadi apa, jangan cengeng kata Bung Karno tadi kan, antara lain supaya kita tetap apa bekerja. Jadi kalau ada hambatan jangan dijadikan alasan. Sehingga ada waktu ujian, Pak, ini kertas di rumah tidak ada. Aduh, apa dosennya yang harus cari kertas untuk menjawab visual ujian yang sesuai standar. Jadi itu juga bagian daripada apa? Pembentukan karakter. Jadi belajar bekerja sesuai standar ya. Nanti kalau di tempat kerja itu semua ada standarnya. Kamu bagian ini produksi kerjanya ini, standarnya ini jangan lebih ya, harus ikuti. Nah, kalau bekerja di luar standar itu artinya hasilnya juga apa? Hasilnya juga tidak maksimal. Jadi kalau ujian berikutnya lagi jangan sampai saya dengar lagi keluhan ini kertas, apakah boleh kertas ini Pak? Apakah boleh kertas tanpa folio? Itu jelas sudah ada arahannya, maksudnya sudah ada petunjuknya, tinggal kita ngikuti aja gitu ya. Ya kalau tidak ada ya keluar rumah lah, pergi cari gitu ya. Jadi masa dosennya yang pergi cari kertas? Ya, saya tidak menjawab kalau soal-soal begitu, itu artinya saya kurang setuju gitu. Ya, begitu ya, Angelin, Lawrence, Ya Pak. dan semuanya. Ya, jadi semangat ya. Jadi jangan kalau teman-teman dosen kasih tugas, jadi mesti ada ngeluh ini ngeluh itu. Jadi tidak boleh itu ya. Jadi coba baca baik-baik itu semangat hidupnya Bung Karno itu ya. Teman-teman membeli petasan mainan pun dia tidak mau hiraukan. Dia tetap komitmen pada cita-citanya. Ilmu yang saya cari ya. Oke, ada komentar tambahan? Ada komentar tambahan? Oh, dari saya nggak ada, Pak. Oke. Tugas-tugas semua sudah kumpul kan ya, Mas? Sudah saya email, Pak. Hah? Sudah saya email ke emailnya Bapak, Pak. Oh, sudah. Sudah diubah ke ini kah? Ke Word? Belum, Pak. Masih dalam bentuk Ya, PDF, Pak. kamu tolong ubah ke Word dulu supaya saya gampang apa? Supaya saya gampang cek unsur plagiatnya. Oke, kamu beri waktu ke saya kapan? Saya kembalikan. Terserah Bapak sih, Pak. Oke, luar biasa kamu. Oke ya, 2 hari lah, 3 hari lah ya. 2 hari saya kembalikannya. Jadi kalau kembalikan tolong diperbaiki. Dan tugas makalah individunya mulai digarap sudah ya. 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 Karena besok saya akan memasukkan nilai ke STS. Jadi sementara saya pakai standar makalah kelompok dulu ya. Kalau makalah kelompoknya bagus berarti ya. Kalau A makalah kelompok ya otomatis juga ya. Saya berharap ya teman-teman ikut kontribusi ya, jangan ada yang nonton ya. Koordinator, ketua kelas atau koordinator kelompok, kalau ada yang tidak bekerja, lapor ke saya ya. Oke, Pak. Ya. Tapi ya
Jadi harapannya semua ikut terlibat ya. Oke, saya kira begitu. Kalau tidak ada tambahan, mohon minta tolong admin Bu siapa untuk screenshot atau Lawrence sudah ditugaskan. Iya Pak, minta tolong dinyalakan dulu ya Pak kameranya. Oke, udah saya screenshot Pak, makasih. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Belum tutup dong, doa penutupnya. Nyalain lagi dong. Doa penutup. Aduh. Doa penutup. Yang masih mati kameranya. Sebanyak yang belum mati, belum nyala. Ya, nanti minggu depan jangan lupa ya. Ingatkan untuk ya supaya Saya mulai, Pak. Teman-teman, marilah kita menutup perkuliahan pekan hari ini. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kita mulai. Telah selesai. Oke, selamat sore, selamat beraktivitas. Salam sehat buat keluarga semua di rumah. Saya tutup ya. Pak, mau tanya bentar, Pak. Oh ya, silakan. Untuk tugas kelompok dan makalah kelompok dan individu boleh ngutip UUD nggak, Pak? Ya justru boleh lah, mengutip tidak Kalau masalah. kalau ngutip UUD nanti daftar pustaka nambah UUD juga, Pak. Iya betul. Ya, Oke, Pak. ya Makasih, Pak. bagus di pertanyaan itu. Jadi itu namanya dasar hukumnya ya. Memang setiap makalah itu memang begitu. Ya tentu ada dua model kutipannya. Kamu bisa menerjemahkan pikirannya saja atau mengutip seluruhnya. Tergantung style atau tergantung gaya kamu aja ya. Boleh mengutip semuanya atau meringkaskan ya. Mengambil intinya aja boleh. Ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sudah saya tutup ya. Ya nanti Oke, kalau makasih, ada Pak. yang tidak jelas nanti bisa di-share di grup. Oke, selamat sore. Terima kasih.